refresh materi kemarin. Ustaz Amir, Abi Amir bilang ada 3 kunci sukses dalam ini. Sebutin. Nah, Faisal, sebutin. Ilmu, sabar, istiqomah. Istiqomah. Barakallahu fiik. Biasa kita mulai dengan sesuatu yang nikmat. Kurma. Si korma. Alhamdulillah. Buka puasa. Itu istimewa. Yang belakang mau ke rumah? Ayo maju. Boleh juga. Gimik. Apa mau ke rumah? Siapa yang bertanya? Sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-6 ini kembali Allah pertemukan kita di ruangan ini ya, setelah sama-sama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kembali kita lanjutkan dengan majelis ilmu tausiah dalam acara kajian zuhur keislaman di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari kelima kemarin, dan insyaallah mudah-mudahan nanti Allah terima semua ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam terlupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Saiful Bahri LCMA. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah taujih yang materinya adalah rekayasa kebaikan sosial. Insyaallah akan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Baik, sama-sama mari kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kita Ustaz Dr. Saiful Bahri, ayyadallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salihin salihat, saimun saimat. Alhamdulillah, siang ini kita masih menjalankan ibadah puasa dan berbagai macam kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Mudah-mudahan nantinya kebaikan-kebaikan tersebut menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih fokus ya siang ya. Insyaallah. Saya coba tes ya. Kalau saya bilang ini ya, itu artinya satu ya. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Gimana? Ya. Satu-satu yang mana? Fokus ya. Kalau saya bilang ini Satu Mike. ini. Kalau yang ini Dua. Yang ini Dua. Kalau yang ini Tiga. Ini Satu. Yang ini Dua. Kalau yang ini Tiga. Oke, saya ulang ya. Ini Dua. Satu. Kalau yang ini Satu. Kalau yang ini tiga. Saya ulang.
yang ini 3. Saya lagi. Ini 1. Yang ini 2. ini 3. kalau yang ini 3. Udah bisa dimulai ya. Sudah bagus berarti. Ya, baik, silakan mulai. Tadi saya agak terganggu karena posisi saya menghalangi slide ya. Kalau menghalangi slide nanti saya bisa moving, cuma nanti yang dokumentasi kesusahan ya. Saya di sini nggak apa ya? Ya. Kalau menghalangi ya. Nggak. Kalau melihat saya nggak usah dilihat belakangnya saya dilihat. Ya. Baik. Tema rekayasa sosial itu sebenarnya aslinya saya punya materi tentang social engineering ya, idealisme yang hampir tidak berbeda sebenarnya. Berbeda itu casingnya saja. Kalau mau dirunut, manusia itu ingin hidup bahagia di dunia dulu ya, meninggal husnul khotimah, kemudian mati dan masuk surga, gitu kan? Betul kan? Ya. Tapi kenyataannya apakah semudah itu? Nah, kita punya idealisme, punya cita-cita, tetapi kemudian kenyataannya di dalam idealisme kita ketemu dengan sesuatu yang disebut dengan pragmatisme. Nah, di slide berikutnya disebutkan kalau perubahan sosial itu tidak terkendali, maka kita yang akan dikendalikan oleh perubahan sosial. Masih ingat pada kasus COVID ya? Bayangkan kalau satu keluarga punya anak 5, 5-5-nya harus pembelajaran daring. Berarti perlu berapa device? 5. Kira-kira bagi, mohon maaf, kalangan menengah ke bawah menyediakan 5 device bisa? Sulit ya. Pertama device-nya, yang kedua adalah Kuota internet. bandwidth-nya, apa namanya? Kuota betul. Bandwidth-nya juga pasti akan berat sekali di sini. Jadi ini, tapi orang dipaksa mengikuti itu, suka tidak suka. Dan setelah itu, termasuk juga, saya masih ingat waktu sebelum terjadi COVID, beberapa kali saya mengisi kajian daring itu sangat luar biasa sekali, animonya besar. Tapi kemudian ketika COVID itu menjadi animonya besar, tapi di dunia maya sangat luar biasa. Tadinya saya berinteraksi dengan, misalnya saya sebut merek apa ya, Zoom itu dari 2016. Tapi saya tidak duduk manis di UP, sehingga pada waktu itu mau tidak mau saya harus belajar. Dan luar biasa animo kajian itu sampai banyak yang menghasilkan produktivitas. Tapi akhirnya positif. Jadi suka tidak suka, saya termasuk orang yang disetting dengan agenda itu, dan baru sadar beberapa saat kemudian saya mengkaji tentang ini. Nah, di slide berikutnya ada fakta menarik lagi. Perubahan itu ada yang tidak bisa ditebak. Ada hal-hal yang di luar prediksi. Bagaimana dulu? Saya HP yang paling lama saya punya itu 3310. Saya 315. 315. Ya, mirip lah 3312. Iya. Ya, ini lama sekali saya punya. Tapi sekarang saya punya HP 2 tahun itu kayaknya kayak punya HP 20 tahun. Karena betapa cepatnya. Dulu pernah juga pada saat saya berjumpa orang yang ditanya bukan nomor handphone, tapi PIN-nya berapa saja. Pernah ya kita ingat di masa itu ya. Mana sekarang device itu? Kemana nomor PIN kita? Ya, saya handphonenya seperti itu. Nah itu berarti ada, kalau kita tidak punya inovasi dalam banyak hal, termasuk di dunia industri dan termasuk di dalam kita mendakwahkan sesuatu. Hari ini katakanlah seorang konsultan agama atau ustadz itu akan kalah dengan AI. Sama AI. Saya kalau ada orang konsultasi sama saya, dia minta instan. Hukum akhirnya di mana? Boleh nggak? Ya sebentar, ada nggak? Bentar aja, boleh nggak? Dia pengen butuh segera. Karena industri itu sangat luar biasa.
Maka itulah yang menjadi berat. Dan slide berikutnya bisa kita lihat bagaimana inovasi itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita tidak berinovasi dalam termasuk menyampaikan kebenaran dan merekayasa kebaikan yang saya akan sebutkan di 2 slide setelahnya itu, yang ini aja ya. Ya, ini kita akan lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Perubahan itu terjadi dimulai dari individu. Individu itu akan punya value, lalu menjadi komunitas dan akan menjadi society value. Jadi kebiasaan kita akan menular pada komunitas kecil atau sebaliknya komunitas yang mewarnai kita. Sederhana. Kalau saya membiasakan habis subuh tidur di rumah, kemungkinan besar satu rumah itu akan habis subuh tidur, akan punya habit di bulan puasa khususnya. Tidak apa-apa 5 hari pertama, karena hari ini hari pertama anak saya sekolah. Itu susahnya minta ampun, karena mereka kemarin saya biarin tidur, nggak apa-apa. Dan itu akan menjadi habit. Kita terbiasa berubah dari yang biasanya. Contohnya Ramadan ini nanti saya akan saya contohkan ya, menjadi habit yang sangat luar biasa. Orang bersegera pulang sehingga numpuk di jalan raya hanya karena ingin buka puasa yang luar biasa. Saya kemarin itu mengalami hal yang sama itu. Puasa, sholat malam, baca Al-Quran dan sedekah itu menjadi mudah gitu. Padahal itu tadinya menjadi sesuatu yang sulit ya. Kalau ditanya, saya ambil yang bulanan dulu. Ayamul Bid 3 hari itu lebih sering kita puasa atau lebih sering kita tinggal? Nggak usah dijawab. Senin Kamis lebih sering kita lakukan atau sering kita tinggal? Sering tinggal kan? Artinya kalau ada orang puasa sunnah itu di luar bulan Ramadan itu dia orang hebat. Kalau saya kasih nilai 7 atau 8, nilai 7 atau 8 di luar Ramadan itu juara. Tapi nanti begitu dia masuk Ramadan, itu menjadi sesuatu yang biasa. Memang yang puasa situ, saya juga puasa. Sholat malam juga begitu. Sholat malam itu, dan saya tanya lagi nih. Misal Bapak Ibu karena sesuatu sholat isyanya terlambat. Kalau habis sholat isya itu, kira-kira mau nambah tarawih atau langsung istirahat? Enggak, ini saya serius. Kalau nggak melaksanakan tarawih itu kayaknya ada yang kurang. Iya. Betul ya? Betul. Padahal ini sunnah. Sunnah. Dan nggak ada yang tahu juga nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang membuat rasa kurang. Padahal itu sunnah. Tapi kalau hari biasa, mohon maaf, jam 2 kita kebelet gitu mau ke toilet, lanjutin wudhu atau balik lagi? Tidur lagi. Ini nggak usah dijawab juga. Ya sudah common sense itu. Bangun sih bangun, tapi dia nggak mau lanjutin. Kerannya udah dihidupin, tapi nggak mau dilanjutin dengan wudhu. Padahal bisa aja wudhu, dorong tidur lagi juga bisa. Tapi itu berat sekali kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi Allah membuat kita terekayasa dengan kebaikan ini. Sholat malam, puasa, baca Quran, sederhana ya, baca Quran. Masuk ke masjid atau tempat ibadah, Anda melihat 2 orang baca Quran, kita nggak baca Quran kayaknya nggak enak. Padahal mereka juga nggak tahu kita, tapi perasaan itu muncul. Sedekah juga begitu. Di bulan Ramadan ini kita itu begitu luar biasa, apalagi nggak usah nunggu musibah seperti sekarang yang terjadi banjir di mana-mana. Di tempat sekitar rumah saya itu biasanya banjir, sekarang enggak. Makanya saya juga heran, kok di sini enggak, di mana-mana banjir ini? Apa ada tilkal ayyam nudawiluha, siklus perpindahan ini saya juga tidak tahu. Tapi saudara-saudara kita itu perlu dibantu. Dan saya yakin sebelum ada instruksi orang sudah bantu. Ada yang bantu dengan macam-macam ya, uang, makanan, tenaga, bantuan dan sebagainya. Jadi di bulan Ramadan itu versi terbaik kita itu muncul. Jadi orang itu jadi sangat luar biasa solehnya di bulan Ramadan.
Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan itu di dalam hadisnya kan gitu. Rasulullah SAW itu adalah orang yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan minar rihil mursal, dari angin yang bertiup. Angin yang bertiup itu luar biasa baiknya. Orang yang tidur kena angin, orang yang jalan kena angin, bertiup dia kena semuanya. Dan Rasulullah SAW itu dermawan kalau bulan Ramadan semuanya dikasih. Mau sholat gak sholat, mau baik gak baik dikasih semua. Ya. Lihat kita di jalan dulu, bahkan kami waktu saya sekolah dulu itu kalau tidak nolak pulang itu makanan sisa. Jadi di bulan Ramadan waktu saya masih jadi mahasiswa itu di Mesir itu ada istilah namanya Ma'idatul Rahman, hidangan Allah, hidangan Ar-Rahman. Itu maksudnya udah makan di situ siapa aja boleh. Kalau sekarang di sini kan baru-baru aja ya. Kalau di Mesir dari dulu sudah ada. Nah itu nanti sudah kita makan di situ, pulang dibetulin. Habis makan sebelum kita tarawih pulang dulu dibekelin. Di jalan nanti ketemu orang dibekelin orang lagi. Nah begitu sampai rumah, di rumah itu sudah nunggu dikasih beras, sekarang dikasih luar biasa. Jadi dermawan sekali orang-orang itu. Nah sekarang di sini juga fenomena itu ada ya, orang berbagi takjil di jalan, gitu. Berbagi apa saja. Gitu. Kemudian sebelum ada istilah bertakjil itu ya, sekarang di mana-mana sudah ada. Sebelumnya latihannya sudah dengan Jumat Barokah. Sekarang untuk bulan puasa ini kebaikan orang dalam tanda kutip terkayasa dengan sangat luas. Nah di slide berikutnya itu tadi hanya menguatkan saja, ya betul ya. 20% itu angka fluktuasi yang dimaklumi. Jadi kalau valuasi turun sampai 80%, tersisa 20%, itu sudah bagus sebenarnya. Kalau orang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kemungkinan nanti kesana dia puasa sunnahnya oke, insya Allah. Tapi kalau 6 ini kita juga melakukan, kemungkinan nanti langsung hilang tidak puasa lagi kecuali tahun depan. Kalau terbiasa sholat malam, lalu tidak sholat malam sama sekali, nah itu nanti ke depan juga gitu. Terbiasa baca Quran 1 juz atau 10 lembar 20 halaman, 20%-nya berapa berarti? 2 lembar atau 4 halaman kan? Nah, maka dia akan kesulitan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran 1 tahun ke depan. Karena ini standar fluktuasinya kurang lebih ya. Ini tidak ada dalilnya, tapi kalau kita lihat secara perbandingan angkanya begitu beda. Nah, maka kita perlu membuat rekayasa, dan rekayasa itu dari mana munculnya? Berikutnya dari keluarga muslim yang langsung tangga-tangga aja. Nah, ya, ini adalah tangga-tangga menuju struktur rekayasa sosial sampai yang paling besar sebuah negara. Karena nanti negara itu akan terekayasa dengan sendirinya melalui pemimpin. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, beliau itu sering sekali tiba-tiba datang ke majelisnya Imam Zuhri, ke majelisnya para ulama, sehingga di masyarakat itu nebak-nebak kesukaan khalifahnya, sehingga majelisnya itu di sini kajian hadisnya Imam Zuhri, ulumul Quran sekolahnya di sini, menjadi UT di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada khalifah lain lagi, saya tidak sebut namanya, tapi kalau dicari pasti ketemu. Yang hobinya itu menikahi selir-selir. Jadi dia kalau kunjungan ke provinsi mana gitu ya, dia punya selir di situ. Dia banyak kawin gitu ya. Akhirnya yang menjadi tumbuh subur di masyarakat adalah pasar perbudakan. Ada juga salah satu khalifah juga Al-Mutawakkil ya, kalau yang baik saya sebut aja apa. Dia hobinya itu menyukai seni arsitektur, maka berkembang masyarakat menyukai itu, terekayasa untuk dengan demikian. Nah kalau ditanya kira-kira kita akan terekayasa dengan apa? Bingung ya kita ya. Terlalu banyak yang direkayasa sehingga kita tersedip dengan beberapa hal yang seharusnya positif. Oke, nanti
tidak usah kesana. Karena yang jelas rekayasa kita akan mudik gitu, pasti itu. Nah, saya akan tampilkan salah satu contoh sederhana slide berikutnya. Ini penting. Ini tidak bermaksud menyindir para jumlah ya, tapi hanya memberikan fakta bahwa kalau Umar bin Abdul Aziz itu jalan, dia itu membawa tim asesor, dan disuruh bertanya. Orang itu ditanya, anak muda yang dijumpai ditanya, kamu udah nikah belum? Kalau jawabannya belum, ditanya, kenapa belum nikah? Tidak ada yang mau sama saya. Khalifah itu langsung kasih satu, kamu banyak itu ya, biodata kasih dia suruh nikah. Atau kalau misalnya saya tidak punya modal, kasih modal di training dan sebagainya. Kalau sudah menikah, ditanya lagi apa yang dihadapi dan seterusnya. Dan itu proyek sederhana Umar bin Abdul Aziz. Kelihatannya sepele, tapi sederhana sekali. Jadi anak-anak muda itu dipacu untuk menikah segera. Tidak usah banyak mikir. Nikah aja dulu baru mikir. Yang penting syarat menikah yang paling utama apa? Yang paling utama balik. Yang mau dinikahi ada. Pasangan. Apa? Yang paling ada itu loh, kalau sudah siap semuanya, tapi ketika soalnya nggak ada ya nggak. Jadi yang paling penting syarat utamanya itu ya. Pernikahan goib. Ada yang mau menikahi ada. Pernikahan goib. Nah itu menjadi proyeknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu menumbuhkan pasangan-pasangan muda dan diberdayakan sehingga akhirnya kota Madinah itu ya, yang menjadi daerah khusus ibu kotanya itu tidak ada lagi mustahik. Jadi semuanya menjadi muzaki. Baitul Mal muslimin itu door to door kami mau menyalurkan zakat. Oh maaf, saya sudah bayar zakat. Saya nggak terima gitu. Pesakit, saya mau menyalurkan zakat. Oh saya udah bayar. Nah, jadi tidak menerima. Saya bukan mustahik. Jadi tidak ada satupun harta zakat itu didistribusikan di dalam kota Madinah. Daerah khusus ibu kotanya itu tidak ada yang menerima zakat. Dan itu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, saya belum pernah mendengar bisa terulang lagi hingga hari ini. Ya. Nah, sekarang yang tinggal di Madinah semuanya bukan penduduk Madinah juga. Nah, dimulai dari mana interaksi keluarga berikutnya? Selanjutnya. Jadi interaksi keluarga itu begini. Ini menjadi basic paling penting karena kita itu memerankan banyak peran di tengah keluarga. Saya adalah ayah, saya adalah suami, saya juga anak, saya juga saudara. Dari peran itu semua yang paling penting saya itu apa perannya? Jadi kalau kita aware dengan ini, maka kita akan tampil dengan peran baik, dengan sisi manusiawi kita. Karena di keluarga itu kalau saya mau targetkan Al-Qur'annya di slide berikutnya ya, di surat Al-Furqan 74 ya. Di surat Al-Furqan 74 itu coba struktur doanya itu dahsyat sekali. Coba situ kata Al-Qur'an apa? Doa ini sering kita baca kan? Rabbana hablana qurrata a'yun, ujungnya apa? Waj'alna lil muttaqina. Jadi doa lil muttaqina imama itu secara struktur kebahasaan itu normalnya waj'alna imamal muttaqin. Jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Tapi kenapa lil muttaqina imama? Itu karena harus ada dulu grassroots-nya. Jadi kita punya kepentingan untuk membangun grassroots orang bertakwa. Kalau grassroots orang bertakwa ada, yang menjadi pemimpin adalah yang terbaik di antara orang bertakwa. Maka itu menjadi karunia indah kalau kita dikaruniai pemimpin adalah pemimpin terbaik di antara orang-orang baik. Tapi menjadi musibah adalah kalau di antara pemimpin adalah yang terburuk di antara orang-orang buruk. Itu musibah itu. Kira-kira kita yang mana sekarang? Kita mengaca. Bisa jadi punya andil kalau kita merasa pemimpin kita tidak ideal. Berarti kita belum siap membuat grassroots. Dan hari ini terjadi ada tren yang menjadi pemimpin di mana-mana itu sebenarnya tidak diharapkan oleh komunitas. Mohon izin ya, mohon izin. Sebelum ini negara adidaya sekeren Amerika itu dipimpin oleh aki-aki yang lebih jatuh loh jalan. Lumayan nggak itu negara adidaya? Mohon maaf ya, tanpa bermaksud melecehkan.
Apa nggak ada orang yang lebih layak? Tapi memaparkan materi pada kesempatan siang ini, insyaallah kalau nanti kita bisa bersuara kembali insyaallah ya, dengan ilmu yang baru insyaallah. Ustaz itu kalau mau memaparkan itu insyaallah banyak yang baru yang kita dapatkan. Insyaallah besok kita bertemu dengan, bukan besok, hari Senin ya. Hari Senin bersama Pak Jamil ya, insyaallah. Betul ya, Pak Jamil Zaini insyaallah. Oleh karenanya persiapkan diri kita, ajak teman-teman yang lain. Mari kita sudahi pertemuan hari ini, kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.